Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Tapi pada video kali ini gue nggak akan sendirian. Ada seorang sahabat yang sudah lama saya kenal. Dan ya Mas ya, kita udah lama kenal ya Mas ya. Ya, betul. Betul kan? Nggak usah, di sini nggak usah malu Mas. Keluarin aja suaranya, speak up. Iya. Padahal kita udah lama kenal dan gue baru ingat kalau Mas, aku nyebutnya Mas apa? Mas Yanto apa Mas apa? Boleh. Mas Yanto aja ya. Ya, betul. Kalau Mas Yanto ini bekerja di rumah sakit. Padahal kan kalau orang kerja di rumah sakit otomatis banyak kejadian yang di luar nalar. Udahlah, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ngomong, langsung aja ke Mas Yanto. Kenalin dulu Mas. Ya, saya dengan Yanto. Selamat bertemu kembali ya dengan channelnya Mas Ronan ya. Jadi banyak banget Mas yang DM saya. Ya. Bang, lo hadirin bintang tamu ke Bang atau apa gitu, jangan lo sendiri terus gitu. Baru inget ya kemarin ya, 2 hari lalu ya Mas ya? Ya. Senin atau hari apa? Hari Senin. Senin ya? Iya, hari Senin. Pas Senin, gue datang ke sini. Ini loh, ini punya Mas Yanto nih, studio mininya. Mas Yanto juga seorang YouTuber. Tapi YouTuber yang bergerak di entertainment. Ya, baru pemula sih. Musik guys. Mas Yanto ini ternyata penyanyi. Dan dia punya channel YouTube yang isinya tentang ini ya Mas ya, apa, mengcover lagu-lagu ya? Ya, mengcover lagu. Boleh disebut channelnya apa Mas? Sutaryanto Dendot. Sutaryanto Dendot ya, silakan di subscribe, di like, di komen tuh ya. Sekali lagi channelnya Mas Yanto di Sutaryanto Dendot ya. Jadi kalau kalian punya hobi nyanyi, nih cocok sama Mas Yanto. Jadi hari Senin yang kemarin saya nanya Mas ya, Mas Yanto punya nggak sih pengalaman-pengalaman yang apa gitu di rumah sakit? Secara kan rumah sakit otomatis tempat yang ya bisa jadi tempat bahagia ya Mas ya. Iya. Bisa jadi tempat yang sedih juga gitu kan ya. Orang sakit. Ternyata banyak guys pengalamannya. Salah satunya diantaranya adalah sok mangga Mas cerita. Saya mau dengerin. Ya, kalau sebuah rumah sakit itu pasti otomatis ada hal-hal yang di luar nalar kita ya. Itu pasti ada ya, cuman tergantung kita bagaimana untuk bersikap lebih bijak ya, bahwa mereka juga ada ya, mereka ada, kita ada. Kalau bisa jangan sampai saling mengganggu ya. Kalau untuk pengalaman ya pasti ya, kalau saya mah pernah yaitu siang hari ya. Siang hari ya, pas saya lagi di kamar kecil ya, sekelibat aja lewat ya, dengan apa itu, merinding gue. cepat ya, secepat ya, bayangan ya. Itu siang hari ya, saya bilang aja, ngapain siang-siang bolong kok layaban ya. Kalau saya untuk menanggapi hal-hal seperti itu ya nggak terlalu apa ya, nggak takut dan nggak takut ya. Saya anggap itu adalah hal-hal yang biasa, tergantung dari kita punya kekuatan iman atau enggak. Tuh ya, tergantung kitanya. Jadi kalau kayak gitu jangan panik ya. Jangan panik ya. Jadi kalau kita panik, justru hawa itu akan lebih takut ke kita ya. Kalau kita berani, mereka akan takut ya, sebenarnya seperti itu. Kalau jadi kita lebih berani, mereka malah ya, takut. Sebisa mungkin energi kita itu lebih kuat daripada energi mereka ya. Kalau energi kita nggak kuat ya, kita akan takut ya. Mungkin itu. Terus ya, kalau untuk pengalaman yang lain mungkin juga bisa dibilang ada ya, nggak terlalu banyak. Cuman kalau hal-hal yang seperti itu
pernah ya, pernah alami seperti itu. Apalagi Mas Yanto? Untuk yang mana? Nggak usah tegang Mas, nggak usah tegang, santai, ya, relax. Yang mana nih? Kayaknya waktu kemarin Senin pernah cerita yang lagi mau makan siang ya? Iya, makan pagi. Makan pagi. Iya, sarapan pagi. Siang, pagi, ternyata mereka nggak kenal tempat sama waktu Mas ya? Iya, jadi tergantung kitanya ya. Kalau kitanya enjoy ya, kita yang penting nomor satu kita jangan takut ya untuk menghadapi sesuatu. Ya, kalau buat saya ya, jadi kalian usahakan kalau menemukan hal yang seperti itu, kita jangan kabur. Ya, kalau kita kabur, mereka akan lebih senang, dia lebih kuat ya. Kalau menemukan hal seperti itu ya, pas lagi sarapan pagi ya, ngelongok ya di depan pintu ya. Saya bilang aja, ngapain mau ngikut sarapan. Seperti itu ya. Jadi saya nggak takut. Saya sudah bisa dibilang hal yang biasa kalau buat saya gitu. Itu yang ngelihat kepala yang ngelongok itu cewek atau laki Mas? Cewek ya, tapi jelas nggak terlalu jelas ya. Kalau seperti itu tuh mukanya itu nggak jelas ya, cuman hanya bentuk badan, tapi mereka itu berwujud perempuan ya. Mas Yanto ini kerja di rumah sakit itu udah berapa lama Mas? Saya sudah 7 tahun. 7 tahun guys. Terus dulu juga udah 7 tahun di rumah sakit yang sebelumnya. Ada juga. Apalagi apa tuh Mas yang di rumah sakit sebelumnya apa tuh Mas? Sama ya, itu di loker ya, siang hari juga ada bayangan sekelebat masuk ke dalam, saya ikutin, nggak ada ya. Saya nggak takut ya, saya sudah terbiasa, justru saya penasaran ya. Saya ikutin, saya ada di loker sebelah, dia masuk ke loker sebelah lagi, saya ikutin ke dalam, ternyata di ruangan itu nggak ada siapa-siapa ya. Terus yang di rumah sakit yang sekarang ini, selain tadi yang di kamar mandi, yang lagi makan, apalagi itu Mas? Ya mungkin kalau banyak sih, semuanya itu ya mungkin banyak ya, saya nggak bisa menceritakan, itu hanya sebagian aja yang saya ceritakan. Cuma nomor satu adalah iman kita harus kuat tuh ya. Dalam menghadapi kayak gitu, iman harus kuat, jangan panik, jangan kabur. Nomor satu adalah kita jangan panik ya, kita santai aja, kita seperti menghadapi manusia ya. Kalau kita takut ya, mereka akan lebih kuat, energi mereka akan lebih kuat daripada kita. Ada lagi yang lebih menarik setelah pengalaman Mas Yanto ini bekerja di rumah sakit. Ini yang lebih menarik banget sih guys ya. Bagi gue sih ini buat agar kalian tahu bahwa nggak semudah dan segampang itu. Banyak yang DM, bang, buka mata batin, bang ajarin gue, bang gue pengen punya ini punya itu. Ternyata Mas Yanto pun pernah ngalamin itu dan akhirnya menyesal ya Mas ya. Ya, jadi begini ya, kita taruhlah kita pingin punya kelebihan, tapi kita belum siap ya, dari lahir batin belum siap ya, karena itu harus membutuhkan tenaga, waktu ya. Kalau kita minta kelebihan atau punya kelebihan, kita harus berani bangun malam tuh ya. Bangun malam ya, kita sholat, kita tahajud, kita wirid ya, itu harus berani ya, karena itu salah satu untuk menguatkan iman kita, biar kalau kita menghadapi itu biar kita kuat ya, energi kita lebih kuat ya, jadi kita nggak akan takut ya, seperti itu. Jadi asal pertamanya Mas Yanto tuh bisa, Mas Yanto sebelumnya pernah cerita ke gue ya, kalau Mas Yanto tuh pernah bisa nyembuhin orang, bahkan bisa mindahin
makhluk ngambil pusaka juga Mas ya, pernah? Iya, pernah. Itu memang keturunan atau gimana Mas? Asal pertamanya bisa gitu Mas? Ya, kalau keturunan saya kurang tahu ya, cuman dari mbah saya ya, mbah saya itu juga emang orang bisa ya. Bapak saya juga orang sedikit tahu dari hal-hal yang seperti ini. Cuman kalau yang saya dapat ini, saya dikasih, bukan saya meminta. Ya beda ya. Kalau orang meminta itu biasanya itu nggak akan lama, karena kita meminta. Cuman kalau kita dikasih, orang itu dengan ikhlas mengasih sesuatu ke orang tersebut ya. Kalau saya kebetulan dulu saya itu dikasih ya. Dikasih saya orang belum pernah kenal, belum pernah ketemu ya, tapi dia tahu nama saya ya. Jadi kebetulan saya pas ada di masjid habis sholat asar ya, saya duduk di masjid, ada orang lewat, ketemu sama teman orang itu tahu, saya dipanggil ya, saya ditanya namanya siapa, namanya Wisanto ya, iya, kenal dari mana ya, itu nggak usah perlu tahu, cuman saya kenal sama Wisanto ya, seperti itu ya. Kita ngobrol-ngobrol ya, akhirnya tidak meminta, saya dikasih ya, saya dikasih sebuah energi yang cukup kuat ya. Saya baru pertama kali itu ya, badan terasa menggigil, dingin ya, karena dimasukkan sebuah energi ya, seperti itu. Prosesnya gimana Mas? Prosesnya kita berjabat tangan ya. Kita prosesnya berjabat tangan sambil baca syahadat. Jangan sebut, biarin ya, ntar malah ini seperti itu. Jangan. Ya. Jadi prosesnya cuma berjabat tangan doang? Iya, berjabat tangan. Setelah itu ngerasain suatu hal yang aneh? Ya, suatu hal yang aneh masuk ke dalam badan ya, seperti itu. Tuh, jadi bedanya kalau kalian minta sama dikasih, kalau minta apa Mas tadi? Nggak bakal lama ya? Nggak bakal lama kalau minta. Tapi karena ini yang dikasih, kita juga nggak minta, otomatis ya kita juga nggak mau Mas ya? Iya. Nah, setelah Mas Yanto dikasih itu, efeknya apa tuh Mas? Kan bisa kalau kita orang-orang yang baru dikasih, agak bahasa Jawanya apa Mas ya? Jumawa, contak Jumawa ya? Ya. Kita kalau punya sesuatu ya, sebisa mungkin kita ibaratnya padi ya. Semakin berisi kita harus semakin menunduk ya. Kita jangan bangga apa yang kita punya ya, karena akan jadi bumerang buat kita ya. Setelah dikasih seperti itu ya, jadi sensitif ya. Tuh, sensitif dengan hal-hal yang mistis ya, seperti itu. Jadi kalau bisa kalian kalau memang belum siap jangan coba-coba hal-hal yang seperti ini ya, karena kita harus kuat ya, seperti itu. Contohnya waktu Mas lagi ngapain gitu? Ya kalau untuk hal yang seperti itu, umpamanya kita jalan ke malam gitu ya, dan malam itu kita secara refleks ya, itu pasti akan bergesekan sebuah energi di namanya di daerah ini ya, di tempat itu gitu ya. Tempat itu sebenarnya tempat itu ya tidak angker-angker banget, tidak angker, cuman kebetulan aja mungkin berpapasan atau bagaimana, energi itu pasti akan berbenturan dengan kita ya, seperti itu. Jadi repotnya seperti itu ya. Jadi kita kalau malam itu nggak leluasa, nggak tenang dan nggak leluasa kita untuk bepergian malam
Ya kalau buat saya, karena tadinya sudah terbiasa ya, oh cuman kita tahu aja, yang penting kita jangan mencoba untuk mengusik ya, jangan nantangin gitu ya, ya. jangan nantangin ya, kalau nantangin ya itu beresiko ya, karena kita nggak tahu dianya itu kuat, lebih kuat dari kita apa bagaimana ya, karena itu kalau taruhlah sebuah ilmu itu kan ada tahap-tahapnya ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, itu semua itu pasti ada ya. Itu selama berapa lama mas begitu setelah habis dikasih itu? Saya selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya. Terus yang akhir yang bikin Mas Yanto pengen ngelepas, ngebuang itu semua? Ya karena saya ingin bukan melepas ya, menutup ya. Saya sengaja untuk menutup karena dulu waktu itu kan terus terang saya masih dalam keadaan nganggur ya. Jadi untuk kegiatan, tapi kegiatan yang positif ya. Kita dalam keadaan nganggur terus ketemu hal seperti itu ya, oke lah kita jalanin, yang penting tidak merugikan orang lain ya, kita berjalan positif ya, tidak mengganggu orang lain ya. Yaudah kita jalanin. Setelah itu saya dapat kerjaan, mungkin capek ya, waktu nggak bisa terbagi ya, akhirnya dengan pelan-pelan saya tutup, dan sampai sekarang ya alhamdulillah ya, dengan semuanya akan normal kembali seperti biasa. Jadi Mas Yanto itu setelah dikasih guys, dia menggunakan apa yang diberi orang ini nih ya, untuk mengobati ya Mas ya, mengobati ya, dulu pernah. Jadi untuk suatu hal yang positif sebenarnya ya. Terus memindahkan kayak ada yang ganggu di rumah gitu Mas ya. Ya dulu ya pernah. Itu orangnya orang situ ya nggak sih? Orang pendatang. Orang pendatang, kebetulan dia ke daerah wilayah Tangerang, ketemu dengan saya. Yang pada akhirnya Mas Yanto doang dikasih atau ada yang akhirnya banyak ya, banyak akhirnya yang dikasih. Itu memang sengaja dikasih apa dia buka praktek gitu? Akhirnya seperti ini, karena saya dikasih, akhirnya orang pada tahu, padahal saya tidak bilang ke siapa-siapa ya. Akhirnya semua pada tahu, hampir semua remaja yang ada di situ akhirnya ngikut semuanya ya, kira-kira sekitar 50-an anak ya. Berarti kan Mas Yanto dikasih di masjid, ya. Otomatis mereka pada ke masjid gitu ya, tujuannya bukan buat sholat, bukan nungguin itu orang ya itu remaja masjid sih. Oh. Jadi itu remaja masjid, memang waktu itu tuh memang banyak banget ya remaja masjid. Jadi kalau ngumpul ya seperti itu ya. Terus kalau ini malam paling ya, kalau malam di atas jam 10 itu sampai pagi ya, seperti itu ya. Yang pada akhirnya Mas Yanto tuh udah jenuh, capek kali Mas ya. Nah, setiap jalan kemana-mana gesekan energi terus ya. Tuh kata siapa guys, enak nggak enak ternyata. Jadi jangan istilahnya gini ya, kalau kita punya sesuatu ya, istilahnya kita jangan congkak, sombong. Betul ya, karena apa, ilmu itu ibaratnya pisau ya, tergantung kita gunanya buat apa. Tergantung kita menggunakan untuk apa. Takutnya ilmu itu akan jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab ya. Boleh itu ilmu karomah ya, contohnya ilmu karomah. Ilmu karomah itu kan ilmu Allah ya. Ya kalau mau kita gunakan untuk kejahatan bisa, kita gunakan untuk kebaikan juga bisa ya. Intinya kita jangan salah untuk mempergunakan ya, seperti itu. Seru kan guys. Jadi gini Mas, banyak banget yang nge-DM di Instagramnya aku. Bang, ajarin gue dong cara buka mata batin. Bang, ajarin gue dong cara ini, cara itu. Bang, ajarin gue dong biar dapat hodam gitu. Padahal kan kalau memang nggak siap, resikonya kayak tadi, kayak Mas Yanto tadi ya gitu. Iya, Mas. betul.
pergesekan energi segala macam. Jangan sekali-kali dah untuk kita main-main hal-hal yang tidak kelihatan ya. Ketahuan kita bermusuhan sama orang yang kelihatan. Kalau ini kita nggak kelihatan, kita bisa berabai ya, nyawa taruhan bisa jadi. Wah, ini walaupun singkat, pendek, tapi pesan-pesan yang dari pengalaman Mas Yanto yang udah diceritain ke gue nih ya. Ini Mas ya, yang kalau aku simpulin waktu Mas di rumah sakit. Rumah sakit itu kalau kita mau belajar hidup, datang ke rumah sakit. Ya Mas ya? Iya. Di situ ada suka, ada dukanya juga, ya, ada bahagianya juga ya. Sukanya apa? Orang ke situ sakit, pas keluar insya Allah sehat. Betul. Otomatis juga bisa ada ikatan silaturahmi antara pasien, dokter dan perawat. Ya kan? Pegawai juga semua, bukan dokter sama perawat juga, termasuk pegawai-pegawainya yang lain lah gitu kan. Ya. Yang kedua bisa juga jadi duka. Kita ke situ berharap untuk sembuh karena kita nggak bisa tertolong, jadi itu juga kan. Iya, yang ketiga, kita lebih menghargai diri, lebih menjaga kesehatan ya Mas ya. Betul. Terus pengalaman yang lain dari Mas Yanto setelah diisi itu, satu, jangan congkak ke jumawa Mas ya, sombong. Terus harus digunakan untuk yang bermanfaat. Yang kedua, ini yang terpenting, enggak semuanya yang dikasih itu enak ya Mas ya. Betul. Resikonya berat ya kalau kita belum siap. Tuh, ingat resikonya ya. Bahkan aku sampai ada maksa Mas. Aku siap Mas, terserah deh. Aku udah izin sama keluarga, pokoknya apapun yang terjadi aku siap. Lah dia siap, keluarganya piye? Iya betul. Kalau nanti kenapa-napa sama dia kan otomatis keluarga yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab. Iya toh, Mas sendiri kan akhirnya untuk itu kan butuh proses juga kan, ditutup. Iya butuh proses, tutup. Nah itu di cara ruqyah atau gimana Mas? Kalau saya kan menutupnya itu secara pelan-pelan itu yang seharusnya itu tadi kita itu kalau malam harus wirid ya, nomor satu wirid ya, secara pelan-pelan malam itu aku sampai apa tuh wirid, tapi wirid bukan yang untuk ini ya, jadi secara pelan-pelan ya memang saya ingin saya tutup dengan sendirinya. Apa yang harus kita lakukan yang kita lakukan kan akan mengurangi akhirnya udah sampai sekarang ya. Sekarang itu udah berapa lama Mas dari pas dibuang sampai sekarang? Udah lama sih, udah sekitar 5 tahunan sih. Oh ya, jadi nggak semuanya yang kalian lihat oh enak ya bisa ngelihat makhluk ini ya Mas ya, oh enak ya bisa ngobatin ini. Efeknya itu loh, jangka panjangnya yang tidak enak dan tidak nyaman, bahkan butuh proses panjang buat melepasnya Mas ya. Iya betul. Udah deh, gue nggak bisa banyak bicara lagi. Intinya terima kasih buat Mas Yanto udah hadir di channel saya ya Mas ya. Sama-sama. Jadi kalau mau belajar hidup, kita tuh sebenarnya nggak butuh kemana-mana Mas ya, datang aja ke rumah sakit ya Mas ya. Betul. Di situ ada suka, ada duka, ada bahagia. Nah, kalau kalian yang hobi nyanyi, entertain, apa sih namanya tuh, nyanyi lah ya, Mas tuh di genrenya apa? Dangdut, campur sari. Nah, biar terus. Ya itu yang di channel saya itu dangdut dan campur sari. Dangdut dan campur sari. Silakan kalian cari di Sutaryanto Dendot Sutaryanto biasa ya. Pakai Sutaryanto. Ya. Dendotnya apa? Dendot biasa. Dendot pakai DH. Pakai DH. Den hot ya. Jadi DENHOT Dendot ya. Betul. Sutaryanto Dendot. Silakan bagi kalian yang suka nyanyi dangdut dan tarling nih, bisa bisa subscribe ke channelnya Mas Yanto. Ya. Oke, ya Mas ya. Punya Instagram nggak Mas? Punya. Apa Instagramnya? Terus saya lupa Instagramnya. Ada pokoknya ntar lihat aja di description box saya ya. Nanti dicek ya. Ada.
Oke, terima kasih buat Mas Yanto. Terima kasih juga untuk pengalamannya. Semoga bermanfaat buat kita ya. Jadi satu, bahwa yang seperti pengisian dan ilmu-ilmu itu sebenarnya bisa bermanfaat, bisa juga buruk ya Mas ya. Iya, betul. Tergantung kita menggunakannya. Dan kalau kalian belum siap ataupun nggak punya bakat, jangan sekali-kali untuk mencoba ya. Untuk mencoba ya Mas ya. Tuh ya. Oke Mas Yanto, terima kasih. Ya, selalu sehat. Semoga juga channelnya sukses. Amin. Dan nanti dilirik produser ya. Ini garis screen ini punya Mas Yanto. Jadi kos-kosan dia dibikin studio mini untuk rekaman juga. Nah, jadi kalau kalian yang mau rekaman juga boleh datang ke studio Mas Yanto. DM gua atau DM orangnya langsung. Bisa juga komen di channelnya. Ya, Sutaryanto Dendot. Ya, Oke, di YouTube. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita juga berdoa ya Mas ya. Semoga pandemi ini cepat selesai. Iya. Kita harus jaga prokes ya. Prokes, apalagi Mas Yanto kerja di rumah sakit kan. Semoga cepat selesai. Khususnya Indonesia ya Mas ya. Amin. Umumnya dunia ya. Dan bagi kalian yang terpapar COVID, semoga lekas sembuh. Dan untuk yang isoman juga selalu sabar. Oke Mas, sekali lagi terima kasih. Saya Runan Handoyo dan Sutaryanto Dendot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Yanto.